Selamat pagi, Bapak Rudi. Selamat pagi juga Pak Eca. Gimana nih kabarnya? Ada yang bisa saya bantu Pak Eca? Iya nih Pak Rudi, selamat pagi juga Pak Rudi. Ini ada yang ingin saya komunikasikan dengan Bapak. Apakah Bapak hari ini ada waktu? Ya, wah ada banget nih Pak Eca. Apa nih yang mau Pak Eca omongin nih dengan saya nih? Tumben nih Pak Ecanya ini. Ya, ini loh Pak Rudi. Tapi nanti pas diskusi boleh dong mintain TU-nya kopi seruput kopi sama ya jajan Bali lah gitu biar diskusinya semakin enak. Gini Pak Siap, Rudi, siap Pak Eca. eh, saya mau membicarakan masalah kedisiplinan murid di sekolah kita loh Pak Rudi. Ya. Kedisiplinan Pak Eca. Jadi eh, yang mau diomongin ini tentang masalah kedisiplinan ya. Iya, Dalam pembicaraan ini sebenarnya apa sih yang mau Pak Eca dapatkan dari pembicaraan tentang masalah kedisiplinan ini sih Pak Eca? begini loh Pak Arif, karena saya kan harus melakukan referensi juga terkait siapa teman yang saya ajak kolaborasi. Kebetulan Pak Ruby ini mempunyai ilmu yang lengkap, makanya saya ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Ruby sebagai teman rekan sejawat, karena saya melihat disiplin murid belakangan ini semakin menurun loh Pak Ruby. Apakah ini karena faktor Mhm, efek COVID-19 yang mereka belajar santai atau mereka mhm, tumben ini dengan belajar era baru sehingga kedisiplinan mereka tuh semakin turun, terutama terkait kedisiplinan akademik loh Pak Arif. Biasanya mhm, anak-anak kalau zaman dulu kita suruh presentasi, suruh apa, mhm, kedisiplinan itu luar biasa. Bahkan mhm, mereka biasa betul, mengubah saya untuk mereka mau presentasi. Tapi sekarang kok aneh mhm, ya muridnya. Begitu saya ajak mau belajar akademik, mereka lebih senangnya mhm, meminta kemerdekaan, biar belajarnya mhm, begini, biar tidak mhm, tegang. Kira-kira Pak Rudi bisa bantu nggak mhm, dicarikan solusi yang terbaik nih buat permasalahan saya? mhm. Wah, menarik sekali nih Pak Eca, tentang masalah kedisiplinan ini. Tadi disebutkan Pak Eca menyebut bahwa kedisiplinan murid-murid sedang menurun, mungkin juga disebabkan oleh faktor pandemi yang dulunya belajar di rumah, jadi mungkin itu juga menjadi salah satu faktor menurutnya disiplin itu. Menarik sekali Pak Eca, menarik sekali. Jadi menurut Pak Eca sih sebenarnya apa sih menurut Pak Eca tentang disiplin itu? Kalau menurut saya sih disiplin itulah ketaatan ya, ketaatan dan patuh terhadap nilai-nilai yang mestinya kita yakini menjadi sebuah aturan yang positif untuk kita jalankan secara kolaborasi, Pak. Nah, di sini karena apa? Karena semua ketaatan itu akan melahirkan sebuah karakter yang luar biasa dari seorang anak dalam mencapai tujuan belajarnya. Karena dengan taat dan disiplin akan tumbuh karakter baik dari segi karakter kognitif, psikomotorik, Mm-mm, afektif itu akan melebur menjadi satu, menjadi sebuah sifat mental yang bagus untuk melakukan penuntunan. Karena tanpa punya dasar karakter dan kualitas ya, mental yang bagus, saya mengalami kendala yang sangat berat untuk melakukan penuntunan yang bersifat among, Bapak Rudi. oh, gitu. Eh, Baik Pak Eca. Jadi kalau begitu menurut Pak Eca nih, kalau misalkan ya Pak Eca ya, Ya, kalau dimisalkan antara nilai 1 sampai 10, menurut Pak Eca posisi disiplin murid-murid Pak Eca itu sekarang berada di posisi mana ya Pak Eca? kalau saya amati sih selama ini kayaknya anak-anak tuh masih ada di nilai 5 deh Pak Rudi. Makanya saya galau sekali dengan keadaan seperti ini. Karena kalau ini sampai dibiarkan terus, ya nantinya akan mengimbas kepada anak-anak lain dan otomatis keraguan guru akan tujuan pembelajaran baik akademik dan non-akademik tidak akan tercapai Pak Rudi. Mm-mm. Jadi di posisi 5 ya Pak Eca ya. Nah, terus kalau maunya Pak Eca, maunya anak-anak itu kalau dinilai 1 sampai 10 itu
maunya nilainya di posisi mana Pak Eca di apa namanya itu di untuk kedisiplinan yang Pak Eca inginkan ini? Kalau menurut saya sih karena selama masih proses, kalau kita minta sempurna kan nggak mungkin lah Pak Arud. Semua itu harus mengalami sebuah proses. Karena dengan Mm-mm. berproseslah anak itu akan mengalami tumbuh kembang yang sempurna. Kalau saya sih untuk sementara saya pinginnya ada di grade 8 dulu Pak Arud. Oh, iya 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 iya. Di posisi 8 ya Pak Eca ya. Iya, iya Pak Arud. Nah, iya iya. Jadi menurut Pak Eca kira-kira apa yang bisa dilakukan di sini untuk eh, murid disiplin itu berada di posisi 8 seperti yang Pak Eca inginkan itu? Kalau menurut pemetaan yang saya lakukan dari minat dan kesiapan anak-anak di era Mm-mm. pembelajaran baru ini, saya harus melakukan sebuah keyakinan kelas, Pak. Di mana Mm-mm. keyakinan itu akan menjadi sebuah kesepakatan bersama, berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Karena selama ini Mm-mm. kesepakatannya masih kurang terbatas, baik kesepakatan yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik itu menurut saya harus perlu ditingkatkan lagi terkait Mm-mm. dengan pembelajaran khususnya yang bersifat akademik. Karena di keyakinan kelas yang bersifat akademik itu yang perlu saya tingkatkan lagi untuk pendisiplinan karakter kognitif, afektif, dan psikomotoriknya Bapak. Mm-mm. Selain keyakinan kelas, mungkin ada lagi Pak Eca untuk meningkatkan kedisiplinan itu supaya posisi 8? Kalau selain selain itu, kalau saya sih masih menggunakan keyakinan kelas itu dulu untuk sementara. Nanti mungkin seiring perkembangan waktu, nanti akan saya bisa temukan ada hal-hal yang mungkin bisa saya sempurnakan biar bisa membentuk karakter kedisiplinan murid di 3 aspek tersebut, Bapak Rudi. Mm-mm. Iya, 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 iya. Jadi saya dicatat sini keyakinan kelas, Pak Eca ya, Ya, karakter-karakternya gitu. Nah, gimana menurut Pak Eca itu? Gimana nantinya dilakukan itu Pak Eca? mulai besok mungkin saya harus segera memulai. Karena apa? Karena lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Kalau kita menunggu akan terlambat. Karena sedikit saja terlambat, itu efeknya luar biasa, terutama dalam penanaman kedisiplinan diri. Karena disiplin itu harus mulai dari diri sendiri, dari diri murid, dan guru juga. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu semenit pun untuk melakukan sebuah keyakinan kesepakatan kelas. Oke, oke, mantap Pak Eca. Jadi Pak Eca berencana mulai besok ya untuk menerapkan itu ya, untuk meningkatkan kedisiplinan murid ya Pak Eca ya. Ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan terakhir saya, kira-kira apa yang Pak Eca eh, dapat dalam dalam percakapan kita hari ini Pak Eca? Sebuah motivasi yang luar biasa dari sesi kolaborasi dan diskusi ini dengan seorang figur yang hebat luar biasa. Tentunya saya mendapatkan ilmu yang hebat dan luar biasa karena saya bisa berbagi curhat tentang problematika kedisiplinan murid di kelas. Dan tentunya saya akan selalu menjadikan Pak Ruby sebagai figur panutan saya dalam meningkatkan potensi diri dan kompetensi diri untuk saya dan juga anak-anak. Karena dengan kolaborasi kita akan bisa mencari sebuah hasil yang bernilai tinggi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmunya, atas diskusi santainya hari ini. Mungkin kedepannya saya akan sering-sering berdiskusi di outdoor Pak Rudi, nggak cuma di sekolah saja. Terkadang saya juga ingin melalui ke rumahnya Pak Rudi atau ingin saya ngajak kemana Pak Rudi dengan suasana yang beda, biar inspirasi itu semakin ada buat kita Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Iya, ya, sama-sama Pak Eca. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nanti ke depan eh, kita ketemu lagi ya Pak Eca ya. Saya ingin melihat nih, apakah sudah nyampe nggak kedisiplinan yang Pak Eca impi-impikan ke posisi 8 yang dulunya Pak Eca menganggap bahwa kedisiplinan murid berada di posisi 5. Baik Pak Eca, saya tunggu actionnya Pak Eca. Selamat pagi Pak Eca. Pagi saya habiskan seruput kopinya dulu Pak Rud, habis itu saya ngajar dulu ya.
Ya, ya, siapa Eca? Lanjut, lanjut.